Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan dalam keadaan diridhoi. Hari ini kita akan bahas tentang masalah belajar ridho. Mungkin di Indonesia orang jarang menggunakan kata ridho karena biasanya diganti dengan kata ikhlas. Padahal ikhlas itu lebih kepada urusan niat kita ketika beribadah. Cuman kita kan sering bilang kalau misalnya ada yang dapat musibah, ikhlasin aja, yang ikhlas. Padahal di situ bukan bab ikhlas. Kalau ibadah ya ikhlas, tapi kalau babnya ketentuan Allah dalam hidup kita atau takdir, maka yang lebih tepat istilahnya adalah ridho. Jadi kalau misalnya kita dapetin seseorang sedang dapat musibah, nasihat kita adalah ini adalah ketentuan Allah, mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Nah itu kalimat ridho tuh, mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Kalau bahasa lainnya mudah-mudahan ada hikmah. Nah hari ini kita pengen belajar tentang ridho. Apa aja sih bentuk-bentuk ridho? Seberapa pentingnya ridho dalam kehidupan kita? Teman-teman yang dirahmati Allah, orang yang paling beruntung di akhir hayatnya adalah orang yang ridho. Makanya Allah berfirman di surat Al-Fajr tadi, panggilan kepada orang yang ridho. Ketika dicabut ruhnya, ketika dicabut nyawanya, Allah memanggil mereka dengan panggilan jiwa yang tenang. Padahal kita tahu sakaratul maut itu adalah keadaan yang paling sulit, sampai Allah menggambarkannya di surat Al-Qiyamah, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq. Itu gambaran tentang keadaan orang ketika sakaratul maut, ketika ruhnya tersedak sampai ke tenggorokan. Tiba-tiba ditanya siapa yang bisa menyembuhkan kamu hari ini. Dia langsung menyadari udah gak ada lagi yang bisa menyembuhkan dia, dan dia mulai ngerti wa dhanna annahu al-firaq, itulah waktu perpisahan. Dia hanya bisa menatap wajah keluarganya yang dia sayangi, dia cintai untuk terakhir kalinya, dan setelah itu dia akan meninggalkan mereka semuanya. Wal taffatis saqu bis-saq, tiba-tiba betisnya jadi bertaut menahan rasa sakit yang luar biasa. Dalam kondisi seperti itu, ternyata ada orang yang sangat beruntung. Siapa mereka? Orang yang Allah panggil dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mau meninggal, nyawanya sudah berada di tenggorokan, taubat udah gak diterima, dia harus berpisah dengan semua yang dia cintai di dunia, harta, keluarga, dan seterusnya. Tapi dia termasuk orang yang bisa tenang menyambut kematian. Mutmainnah, hatinya tenang, wajahnya berseri-seri. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang radiyatan, orang yang ridho, orang yang selalu menerima ketentuan Allah selama hidupnya. Itu pentingnya sifat ridho. Terus lawannya ridho itu apa? Lawannya ridho itu adalah kufur. Dia protes gitu dengan ketentuan Allah. Ya Allah, kenapa saya yang diginiin? Ya Allah, apa maumu? Ya Allah, engkau tidak adil. Itu kalimat-kalimat orang yang kufur dan tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada yang kufur nikmat, tapi kalau ini bukan kufur nikmat, kufur takdir, kufur terhadap ketentuan Allah. Sehingga kalau dia menghabiskan usianya dengan protes, mempertanyakan ketentuan Allah, keputusan Allah, kehendak Allah, kenapa saya kayak gini, kenapa pasangan saya kayak gitu, kenapa hidup saya kayak gini, maka ketika akhir hayatnya, dia menjadi orang yang paling gelisah dan menjadi orang yang paling tersiksa saat sakaratul maut. Tidak tumakninah, tidak ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi salah satu di antara keistimewaan ridho itu adalah melahirkan tumakninatul qalb, rasa tenang di hati kita. Kalau kita ridho dengan semua ketentuan Allah, hati kita itu akan merasa tenang dan bahagia. Gak ada hal yang mengusik perasaan kita atau yang membuat kita merasa gak nyaman. Kenapa? Tumakninah, tenang, kita terima dengan semua ketentuan Allah. Lalu gimana caranya biar kita bisa tumakninah, biar kita bisa tenang, bisa bahagia dengan ridho ini? Karena gak semua yang terjadi itu kita bisa terima, gak semua terjadi itu kita ngerti. Gimana biar kita bisa ridho? Caranya adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Gimana cara berbaik sangka kepada Allah? Katakan untuk diri kita sendiri, la'allahu khair. Mudah-mudahan di dalam ketentuan ini ada kebaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan. Kata kebaikan inilah yang kita ucapkan berkali-kali agar kita selalu yakin Allah itu nggak pernah pengen menzalimi hambanya. Allah tuh nggak pernah pengen ngeprank hambanya. Allah tuh nggak pernah pengen cuman harkosin hambanya, ngasih harapan kosong. Enggak. Allah itu la yukhliful mi'ad, nggak pernah ingkar janji, nggak pernah harkos, nggak pernah PHP. Allah itu nggak pernah bidzallamin lil abid. Allah tuh nggak pernah zalim kepada hambanya atau suka ngerjain hambanya, ngeprank hambanya, nggak pernah. Jadi kalau ada satu ketentuan Allah yang menurut kita kayak sesuatu yang nggak kita inginkan tapi terjadi dalam hidup kita dan kita pengen ridho, katakan saja la'allahu khair, mudah-mudahan ada kebaikan di sini.